Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan doa kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Sebelumnya kita telah membahas apa saja patung Lat yang tidak ditasydid taknya dan Latta yang ditasydid taknya. Begitu juga Uzza, begitu juga Manah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manah, yaitu apakah kalian melihat Lat, Uzza, Manah, apakah semua itu mencukupi kalian, memberikan manfaat kepada kalian, menolong kalian, menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, menghidupkan, mematikan? Apa yang kalian dapatkan dari mereka? Ya, ini termasuk pengingkaran dan memperingatkan akal agar kembali lurus akalnya ila rusdiha. Jadi itu semua adalah berhala-berhala, batu, pohon, nggak bisa memberikan manfaat, mudarat. Kemudian di situ dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, dilanjutkan, walamma jaa Allahu bil Islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-musyarrafata. Walamma jaa Allahu bil Islami, dan ketika Allah mendatangkan Islam, wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, dan Rasulullah menaklukkan kota Makkah, ya, Fathu Makkah, al-musyarrafah, yang dimuliakan. Ya, ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah yang kita kenal dengan Fathu Makkah, ketika itu kaum muslimin menaklukkan, sehingga apa? Menjadi kuat. Arsalal Mughirata ibn Syu'bata wa Aba Sufyana ibn Harbin ilal Lat fit Ta'ifi fahadamaha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arsalal Mughirah ibn Syu'bah, Rasulullah mengutus Mughirah bin Syu'bah, wa Aba Sufyan ibn Harb, mengutus Abu Sufyan ibn Harb kepada Lat, ya, berhala Lat. Siapa yang diutus kepada berhala Lat? Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Diutus ke berhala Lat yang berada di Taif. Fahadamaha, lalu kedua sahabat tersebut menghancurkannya. Hadamaha, yaitu dia fa'ilnya alif, domir alif. Hadamaha, kalau kita kan mentafsir apa? Dorobu, gitu. Dia satu laki-laki telah memukul, dia dua laki-laki telah memukul, mereka laki-laki. Ini yang kedua, doroba. Ini hadama, ada alifnya. Fahadamaha, lalu kedua sahabat tersebut menghancurkannya, yaitu menghancurkan Lat, berhala Lat, kembali ke Lat. Bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lat dihancurkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan di Taif dengan perintah Rasulullah. Kemudian wa arsala Khalid ibn al-Walid ila al-Uzza, wa arsala Khalid ibn al-Walid, dan Rasulullah mengutus Khalid bin Walid ke Uzza. Tadi Uzza itu dia pohon atau batu? Pohon. Di dalamnya apa? Ada syaitan, benar bukan?
yang berbicara kepada manusia. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid ke Uzza. Fahadamaha, lalu Khalid bin Walid menghancurkannya. Wa qata'al asjara, dan memotong pohon-pohon tersebut, menebangnya gitu kan bahasa enaknya. Menebang pohon-pohon tersebut. Wa qatalal jinniyata, nah, kan ada jinnya, ada syaitannya, dan membunuh jin perempuan. Allati kanat fiha, yang berada di dalam pohon tersebut. Menghancurkannya, menebang pohon-pohonnya, dan membunuh jinnya yang di dalamnya. Tukhatibun nasa wa tudilluhum, yang sebelumnya itu jin perempuan itu tukhatibun nasa, yang berbicara kepada manusia, wa tudilluhum, dan menyesatkan mereka. Wa mahaha an akhiriha, dan Khalid bin Walid mahaha, menghapuskannya, an akhiriha, sampai akhirnya. Menghapuskannya sampai akhirnya. Kalau bahasa enaknya, menghapuskannya sampai ke akar-akarnya. Kan an akhiriha, sampai akhirnya, itu sampai ke akar-akarnya. Memusnahkannya sampai ke akhir-akhirnya. Jadi Uzza dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, sampai dibunuh juga jinnya oleh Khalid bin Walid dengan perintah Rasulullah SAW. Lalu wa arsala Aliya ibn Abi Talib ila manah fahadamaha wa mahaha. Wa arsala Aliya ibn Abi Talib, dan Rasulullah mengutus Ali bin Abi Talib kepada berhala yang ketiga, yaitu manah. Manah batu apa pohon? Batu. Fahadamaha, lalu Ali bin Abi Talib menghancurkannya, wa mahaha, dan menghapuskannya, atau bahasa enaknya memusnahkannya. Kita ulangi lagi. Lat dihancurkan oleh siapa? Sahabat siapa? Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Uzza dihancurkan oleh siapa? Khalid bin Walid. Mana dihancurkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian lihat kesimpulannya. Mereka dihancurkan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, "Wa ma anqadat nafsaha." Wa ma anqadat, ternyata ma anqadat, mereka tidak bisa menyelamatkan nafsaha, dirinya. Lat Uzza Manah tersebut ketika dihancurkan oleh para sahabat dengan perintah Rasulullah SAW, ma anqadat, ternyata ma anqadat tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dirinya saja tidak bisa diselamatkan. Fakaifatun kidu ahlaha wa ubadaha, maka bagaimana patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut, tunkidu ahlaha, dapat menyelamatkan pemujanya, wa ubadaha, dan penyembahnya. Lebih gak bisa lagi, karena ya benda mati. Ketika dihancurkan saja gak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana berhala-berhala tersebut bisa menyelamatkan pelakunya dan penyembahnya, dan pemujanya. Oleh karena itu Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, apakah kalian melihat Lat, Uzza, Manah? Ya, mereka dihancurkan, dimusnahkan. Kalian lihat nggak bisa nolong dirinya, nggak bisa menyelamatkan dirinya. Dirinya saja nggak bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri, lalu bagaimana dia bisa menyelamatkan pemujanya dan penyembahnya? Aina dhahabat, kata Syekh. Kemana dia sekarang telah pergi? Udah hilang, musnah sudah. Aina dhahabat? Hal nafa'atkum, apakah berhala-berhala tersebut nafa'atkum, dapat memberikan manfaat kepadakum kalian? Apakah berhala-berhala tersebut dapat memberikan manfaat kepada kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahhidin? Hal mana'at nafsaha, apakah dia bisa mencegah dirinya? Mana'at, mencegah.
Apakah dia bisa mencegah dirinya min junudillah, dari tentara-tentara Allah, wa juyushil muwahhidin, dan pasukan-pasukan orang-orang yang bertauhid? Nggak bisa. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fahadha fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asjara wal ahjara. Fahada fihi dalilun, maka ini di dalamnya terdapat dalil atas anna hunaka, bahwa saya di sana terdapat orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Man ya'budul asjara wal ahjara. Kemudian lihat, bal inna hadhil asnama ats-tsalatsata kanat hiya akbaru asnamihim. Bal bahkan inna hadhil asnama thalathata, sesungguhnya patung-patung yang tiga ini, Lat, Uzza, Manah, hiya akbaru asnamihim, dia adalah patung-patung mereka yang paling besar. Nggak bisa menolongi diri mereka sendiri, padahal patung mereka yang paling besar. Lalu bagaimana dengan patung-patung kerocok-keroncoknya itu, patung-patung budak-budaknya, lebih-lebih kecilnya, lebih nggak bisa lagi. Emang patung nggak bergerak, nggak bisa apa-apa. Wa ma'ahada mahahallahu minal wujudi. Wa ma'ahada, dan bersamaan dengan ini, mahahallahu, Allah memusnahkannya, minal wujudi, dari keberadaannya. Hati-hati nih, terjemahan wujud lebih enaknya keberadaannya. Allah memusnahkannya dari keberadaannya. Wa ma dafa'at anha, dafa'at fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke patung-patung. Wa ma dafa'at anha, dan berhala-berhala patung-patung itu tidak bisa membela dirinya. Anha, yaitu dari tentara-tentara Allah, tidak bisa membela dirinya dari tentara-tentara Allah. Wala nafa'at ahlaha, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada pemujanya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah memerangi mereka. Wa qatalahum, memerangi mereka. Walam tamna'hum asnamuhum, dan patung-patung mereka tidak bisa mencegah mereka. Maksudnya bagaimana? Rasulullah memerangi mereka dan patung-patung mereka tidak bisa mencegah mereka, yaitu kan Rasulullah menaklukkan kota Mekah, oke? Dan ketika menaklukkan kota Mekah, itu patung-patungnya mereka nggak bisa menolong mereka. Ketika pemujanya, penyembahnya diserang oleh Rasulullah, patung-patung mereka nggak bisa mencegah mereka dari tentara-tentara Allah. Fahada fihi mastadalla lahu syekhu rahimahullah anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjar. Fahada fihi, maka ini di dalamnya mastadalla, apa yang dijadikan dalil oleh syekh, apa yang dijadikan dalil oleh syekh rahimahullah, anna hunaka, bahwasanya di sana terdapat orang yang menyembah bebatuan, wal asjar, pepohonan. Kemudian lihat, ya subhanallah, ya subhanallahi, basyarun uqala'u ya'buduna al-asjara wal ahjara al-jamidata allati laysa fiha uqulun wa laysa fiha harakatun wala hayatun. Aina uqulul bashari? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Lihat kata Syekh ini yang terakhir. Ya subhanallah, maha suci Allah. Basyarun, manusia, uqala, memiliki akal, malahan ya'budunal asjara, mereka menyembah pepohonan, wal ahjarul jamidah, dan pohon-pohon yang benda mati. Allati laisa fiha uqulun, yang tidak ada di dalamnya akal, ya mereka tidak memiliki akal. Walaysa fiha harakatun, mereka tidak bisa bergerak, wala hayatun, dan tidak juga memiliki kehidupan.
Ya, manusia berakal, kok malahan menyembah pohon, kok malah menyembah batu, benda-benda mati, nggak memiliki akal, nggak bisa bergerak, nggak hidup. Aina uqulul basyari? Di mana akal-akalnya manusia? Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian lanjut, kita masuk ke perkataan penulis selanjutnya. Penulis membawakan hadis dan ini masih tentang dalil ahjar wal ahjar. Dalil tentang bahwasanya ada yang menyembah batu dan pohon. Tapi ini dari hadisnya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Tadi apa? Ini hadis masih berkaitan tentang bahwasanya ada orang yang menyembah pohon dan batu. Dan juga ini menjelaskan larangan bertabarruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Larangan bertabarruk, mencari keberkahan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Hadithu Abi Waqid al-Laythi, hadis Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kharajna, suatu ketika kita keluar, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Kata Abu Waqid al-Layth, pergi bersama Nabi ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Wa nahnu, dan kita, hudatsa, orang yang baru, ahdin, masanya dengan kekufuran. Orang yang baru, ahdin, masanya dengan kekufuran. Maksudnya apa? Baru masuk Islam. Itulah terlaknya ya. Hudatsa'u, orang yang baru, ahdin, masanya bikufrin, dengan kekufuran. Mudahnya kita baru masuk Islam. Dia keluar kami keluar bersama Nabi SAW ke Hunain dan kami dalam keadaan baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun. Kemudian melewati orang-orang musyrik dan melihat lil musyrikina sidratun, orang-orang musyrik memiliki sidrah, sejenis pohon bidara. Yaqufuna indaha, yang mereka orang-orang musyrik beriktikaf di dekat pohon sidroh tersebut, pohon bidara. Ketika keluar bersama Nabi ke Hunain, melewati orang-orang musyrik memiliki sejenis pohon bidara, kemudian orang-orang musyrik tersebut beriktikaf di dekatnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, wayanutun, dan mereka orang-orang musyrik yanutun, menggantungkan senjata-senjata mereka dengannya, yaitu dengan pohon bidara tersebut. Apa tujuannya? Dalam rangka mencari berkah. Jadi melewati orang-orang musyrik memiliki sejenis pohon bidara, kemudian mereka beriktikaf di sisinya, mendekatkan diri dengan pohon tersebut, menyembahnya, beribadah kepadanya, iktikaf ibadah. Wa yanutuna bi aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka mencari berkah. Mereka berkeyakinan biar senjatanya semakin paten, semakin tajam, semakin mantap ketika dipakai untuk berperang, mencari berkah dengan pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwatin, yang pohon tersebut dinamakan, yuqalu laha, dikatakan baginya, yaitu dinamakan dzatu anwat, yang memiliki anwat. Apa arti anwat? Anwat
gantungan-gantungan. Pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya kan? Nanti mereka menggantungi senjata-senjata mereka. Zatu anwat yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bisidratin, lalu kita melewati pohon bidara tersebut. Kata Abu Waqid al-Laits. Lalu apa? Faqulna, kita katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkanlah untuk kita dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Kemudian Rasulullah SAW terkaget-kaget, marah. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, innaha sunan, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan yang ditempuh manusia. Kuntum walladhi nafsi biyadih, yang kalian katakan demi jiwaku yang berada di tangannya, sebagaimana dikatakan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Perkataan kekufuran. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, Banu Israel dahulu pernah berkata kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kita Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Salah satu pelajarannya, bahaya mengikut-ikut orang-orang kafir. Bahaya terlalu dekat, terlalu mesra dengan orang-orang kafir, karena sedikit demi sedikit akan tersetrum dengan mereka. Sedikit demi sedikit akan mengikuti jejak-jejak mereka tanpa disadari. Dan ini bahayanya ikut-ikutan menyerupai orang-orang kafir. Kemudian berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, mungkin syarahnya kita ambil aja di pertemuan yang terakhir. Berarti ba'da asar ya. Tadi kita ambil matanya. Bentar, fokus dulu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Pelajaran yang pertama, buruknya kejahilan, kebodohan. Karena kan memang para sahabat pada saat itu baru masuk Islam, jadi memang buruk kejahilan, kebodohan. Mereka baru masuk Islam, belum sempat mempelajari akidah lebih detail. Akhirnya ia meminta sesuatu kepada Nabi yang ternyata merupakan kesyirikan. Hal seperti inilah yang membuat semakin ditekankannya pentingnya belajar akidah dan juga mempelajari tentang kesyirikan untuk dijauhi. Karena tidaklah para penyembah kubur terjerumus ke dalam kesyirikan kecuali karena kejahilan. Banyak di antara mereka justru menyangka bahwa meminta kepada penghuni kubur adalah bagian dari agama. Ya, faedah yang pertama, buruknya kejahilan. Kedua, yang menjadi tolak ukur adalah hakikat sesuatu, bukan penamaan. Karena kan para sahabat pada saat itu meminta kepada Rasulullah, buatkanlah untuk kita dzatu anwat. Namanya keren, tapi hakikatnya adalah kesyirikan. Atau Banu Israel berkata kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kita Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan, tapi itu hakikatnya kesyirikan. Karena seringkali orang-orang yang menyesatkan di luar sana menghiasi kesesatan-kesesatannya dengan istilah-istilah yang menggiurkan. Misalnya tawassul. Kata mereka, wih, tawassul ini bukti kecintaan kita kepada para wali. Namun pada hakikatnya itu adalah kesyirikan.
Kemudian faedah yang ketiga, mencari keberkahan dengan kuburan atau hal-hal yang tidak disyariatkan adalah kesyirikan. Faedah yang keempat, niat yang baik tidak serta-merta menjadikan suatu perbuatan menjadi baik. Niat yang baik tidak serta-merta menjadikan suatu perbuatan menjadi baik. Niat yang baik tidak serta-merta menjadikan suatu perbuatan menjadi baik. Coba kalau kita lihat, para sahabat ketika meminta dibuatkan Dzatu Anwat, tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menjadikan pedang-pedang mereka semakin ampuh, agar bisa semakin bermanfaat dalam berjihad. Niatnya baik, tapi itu tidak cukup untuk mengubah kesyirikan menjadi kebaikan. Jadi niat yang baik tidak serta-merta menjadikan suatu perbuatan menjadi baik. Itu faedah keberapa? 4. Kelima, orang yang baru masuk Islam ataupun baru bertobat dari kesyirikan, kemaksiatan, nggak dicatat, Nazif. Nah lo, dari tadi nggak dicatat. Orang yang baru saja masuk Islam atau baru bertobat dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dikhawatirkan masih ada sisa-sisanya. Oleh karena itu kan Abu Waqid al-Laits baru masuk Islam, dan mungkin masih ada sisa-sisa pemikiran yang dahulu sering mereka lakukan, sudah menjadi kebiasaan mereka di masa-masa kekufuran. Orang yang baru bertaubat, orang yang baru meninggalkan kesyirikan, kekufuran, dikhawatirkan masih ada sisa-sisanya. Kemudian faedah terakhir, bahayanya sering berinteraksi dengan kaum musyrikin. Bahayanya sering berinteraksi dengan kaum musyrikin. Udah itu. Karena sehingga mengakibatkan sebagian pemikiran mereka dan kebiasaan tradisi mereka tertanam di kaum muslimin. Mengakibatkan sebagian pemikiran mereka, kebiasaan tradisi mereka tertanam di kaum muslimin. Kita tutup, insyaallah syarahnya nanti kita baca ba'da asar. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.